yang berbahagia ini. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, alangkah baiknya bersama-sama kita berdoa dibimbing oleh ketua kelas. Pada ketua kelas, silakan untuk memimpin doa pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, maka baiknya kita berdoa sebelum doa dengan Baik, anak-anakku sekalian, coba lihat kiri kanan kalian dulu. Mungkin ada sampah-sampah, harus rapi, harus bersih, ya, aman ya. Jangan sampai kita pembelajaran nggak nyaman karena dengan suasana kelas kita kurang bersih ya. Sudah ya. Baju semuanya ke dalam, bajunya semuanya ke dalam, nggak boleh di luar, ya. Absen dulu ya. Ini dapat sekian mana? Alhamdulillah. Mana keadaan antum sehat? Hafiz Khairul Azam. Sakit apa dia? Bocor. Berarti kok bisa bocor ya? Oh ya Allah, mudah-mudahan dia sembuhkan. Mana sekarang ya? Bismillah ya. Kafabillah. hadir Ustaz. Khairul Fatah. Hadir Ustaz. Gimana keadaan antum? Sehat ya? Udah makan tadi pagi ya? M. Alexander Zulkarnain. M. Ziban Paila. Muhammad Rafi Batari. Muhammad Muhajirin Fadli. Sakit apa dia? Sakit gigi. Kita doakan mudah-mudahan Pak sembuh ya. Muhammad Rahdil Ibrahim. Hadir. Baik, berarti yang nggak hadir dua orang ya, Hafiz Khairul Azam dengan Hajirin Fajri, dua-duanya sakit ya. Kita doakan semoga mereka berdua Allah berikan kesembuhan ya. Bagaimana kalian sudah siap belajar pada hari ini? Alhamdulillah. Apalagi kita yang berkaitan dengan coding itu harus fokus ya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, jadi sebelum kita melangkah lebih lanjut, sebelum kita beroperasi terkait dengan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita senam dulu ya, senam dulu biar kita fokus ya. Siap ya? Semua berdiri. Coba semuanya berdiri dulu. Ikutin aja langkah mereka ya. Ini mana senam otak ini Bu? Konsentrasi.
Paling bisa? Bisa lah. Aku sebenarnya betul keluar ya. Sekarang gerakan coba. Tembak terus. Ini melatih konsentrasi otak kita. Membuka otak kiri otak kanan. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Anda kita lihat. Baik anak-anakku sekalian, senam otak itu butuh untuk fokus otak kita bisa hidup kiri dan kanan ya. Ada teringat nggak untuk kemarin kita belajar apa? Tentang berpikir komputasional. Oke, apa itu berpikir komputasional? Kita berpikir secara bertahap-tahap. Siap. Ada yang lain masa? Ada berapa tahapan ya? Antum apa? Empat. Apa aja? Empat. Apa aja? Composition. Yes. Apa lagi? Algoritma. Yes. Apa lagi? Pattern. Pengenalan Abstrak. pengenalan pola. Ada empat tahap. Deko. Ya, yang kedua, Pengenalan pola. yang ketiga, abstrak. Yang keempat, oke. Kemudian ada studi kasus yang kita pecahkan membuat sebuah robot, ya. Bagaimana kita bisa memerintahkan ke si robot melalui instruksi yang kita perintahkan, ya. Baik anak-anak sekalian, coba lihat di sini. Jadi manfaat kita pelajari ini untuk kehidupan kita juga, untuk memudahkan terkait dengan coding dan kecerdasan artifisial itu untuk kehidupan kita, untuk memudahkan dalam baik belajar ataupun kerja. Coba lihat ke papan tulis. Pernah nggak kalian menggunakan Google Translate? Pernah? Atau AI? Aplikasi apa yang pernah digunakan? Yang pernah dipakai yang sering? ChatGPT. Antum apa? Canva. Antum? ChatGPT itu? Antum? Canva. Antum? Gemini itu? Canva. Antum? Meta ya di mana? Aku di WA atau di mana? Di WA, di Yes, antum? ChatGPT, siap. Berarti udah sering ya? Udah sering antum pakai ya? Oke. Bagaimana pengalaman ketika antum menggunakan ChatGPT? sangat menarik. Kita supaya langsung dijawab. Oh gitu. Berarti di ChatGPT apa yang katanya langsung dijawab. Jadi menarik ChatGPT itu. Menarik. Oke, mantap antum. Mempermudah apa? Oh, berarti bisa cari jawaban juga di ChatGPT itu. Kalau di Canva bisa? Bisa juga. Lebih keren Canva atau ChatGPT? Sama. Kalau di Meta gimana? Bagus juga. Berarti bisa cari jawaban lah ya. Luar biasa berarti ini ya. Keren. Bisa mengedit foto juga bisa. Oh, di Windows bisa juga. Bisa. Luar biasa ya. Selain di Windows apa yang juga bisa lagi? Buat pidato. Berarti cari pidato di Meta juga. Luar biasa ya. Oke, kita lihat pertanyaan berikutnya. Apakah hasil selalu benar? Ada yang salah. Di mana salahnya? Kita buat Gambar tidak sesuai. beda pendapat. Beda pendapat. Kenapa tidak sesuai?
Mana perintahnya? Perintahnya kurang jelas. Oh, kurang jelas perintahnya. Berarti apa yang kita perintahkan itu yang dibuat. Berarti dia berpikir kayak manusia juga. Siap. Berarti AI ini bukan manusia kan? Tapi apa dia? Robot. Kalau bahasa lain apa? Robot itu siapa yang buat? Berarti aplikasi buatan. Berarti dia bukan manusia kan? Berarti dia risikonya pasti ada salah juga kan? Manusia ada salah nggak? Ada juga. Walaupun dia buatan manusia pasti ada salah juga. Nggak selalu benar ya. Oke, kita lanjut. Coba lihat. Bagaimana jika ia dipakai untuk membuat efek? Tahu efek? Palsu. Dan disebarkan. Kira-kira apa dampaknya kalau anda tahu? Contohnya. Membahayakan orang lain. Dia membahayakan orang lain. Menimbulkan fitnah, keren. Kata menyebarkan hoak. Dampaknya kira-kira apa selain menjadi fitnah? Apa lagi? Adu domba. Kemarin antum ada lihat nih kejadiannya. Penipuan. Ya. Banyak masuk WA ya, ditipu kita ya. Ustaz pernah kejadian tuh. Tahun 2020, 23 juta ditipu. Bahaya juga karena model-model WA itu kan. Kalau kita nggak memahami ini merugikan pihak orang lain. Kemarin ada dengar ceritanya demo besar-besaran tuh. Kira-kira itu beritanya ada yang benar atau ada yang salah? Ada yang benar, ada yang salah. Ya. Ada juga yang buat video juga kan. Jadi kita jangan langsung percaya, harus tabayun. Tahu tabayun? Teliti dulu beritanya. Ya. Jadi mudah sekali sekarang. Kita lanjut. Jika AI bisa menggantikan pekerjaan manusia, lebih banyak manfaat atau risikonya? Kenapa? Jadi lepas kendali. Hah? Bisa lepas kendali. Aduh, keren. Manusia nggak pakai lagi. Ini manusia bodoh ke depannya ya. Berarti dengan hadirnya AI menurut antum bagus nggak? Ada bagusnya juga. Manfaat ada nggak? Ada. Siap. Berarti ada manfaatnya, ada risikonya. Lebih banyak risikonya ya. Oke, alhamdulillah. Berarti AI itu ada manfaatnya, ada risikonya. Baik anak-anakku sekalian, untuk lebih mendalam, lebih keren, kita hari ini akan berbincang-bincang, akan menjelajahi dunia teknologi terkait dengan etika, resiko, kecerdasan artifisial. Tahu etika? Apa itu etika? Etika apa? Tata krama. Ya, kalau apa etika itu? Ada. Ada juga. Kalau risiko tahu kan? Apa itu risiko? Ancaman. Oke, lain apa? Dampak itu. Dampak dulu. Bahaya. Oke. Nah, berarti kita hari ini akan menjelajahi tentang etika. Ini ada kesilapan sedikit. Etika dan risiko kecerdasan artifisial. Dimana kita menggunakan AI itu punya etika, tata krama, ada dia, ada risiko juga. Ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini kalian tahu apa pengertian etika dan penggunaannya terhadap kecerdasan artifisial. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai risiko dan dampak negatif penggunaan AI dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk berikutnya, memberikan contoh penggunaan AI yang etis. Misalnya, kayak tadi aku bilang apa? Untuk belajar atau untuk kesehatan atau dan lainnya. Yang tidak etis tadi menyebarkan hoax atau membuat foto tidak sesuai dan seterusnya. Menunjukkan sikap bijak kita bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi atau AI. Ya. Jadi untuk memperdalam materi hari ini bersama-sama kita tonton video. Nanti dari video ini akan kita mencerna ya. Jadi nggak ada materinya adalah video. Simak baik-baik bagaimana apa yang disampaikan oleh si dalam video ini. Kalau perlu dicatat ya. Oke, ada 3 video. Mari kita nonton bersama-sama.
It's time to begin the record play. Bahasan penting yang didiskusikan sama para pemimpin dunia di G20 tahun ini. Salah satunya lewat diskusi pemuda negara-negara G20, yaitu Y20, yang fokus meningkatkan skill dan literasi bekerja di bidang digital, sampai kebahasannya orang muda buat mikirin cara beradaptasi dari tantangan derasnya laju perkembangan teknologi. Hasil diskusi yang sudah dilakukan bulan-bulan ini akan diserahkan dalam bentuk rekomendasi yang fokus ke 4 isu prioritas. 2 diantaranya tadi membahas tentang ketenagakerjaan pemuda dan transformasi digital. Dokumen ini nantinya akan dibawa oleh Pak Presiden Jokowi untuk didiskusikan lebih lanjut dalam Forum G20 di Bali pada November 2022, yang harapannya nanti hasilnya bisa dirasain sama seluruh warga negara-negara G20 lain. Jadi itulah dia AI dan segala cerita, mulai dari tantangan sampai peluang. Selain kita perlu pelajari dan ikapi AI dari 2 sisi, kita juga harus punya sifat satu ini, ya, curiosity. Sebagai generasi muda, harus terus penasaran sama perkembangan teknologi, biar bisa beradaptasi dan ikut maju. Karena kalau kita cuek dan terlalu terlena sama kecanggihannya, bukannya tak mungkin di masa depan nanti kita semua bakal jadi pengangguran. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, satu video sudah kita tonton. Kira-kira apa yang mendapatkan? Bisa bantu manusia. Antum? Itu sama sekali nggak seperti yang kita kira. Jadi gimana juga? Maksudnya itu sebenarnya bisa hancurin dunia atau bikin musuh, tapi nggak itu juga. Ada baiknya juga. Ada baiknya juga. Oke, dari video itu ada pertanyaan nggak tuh? Sudah memahami? Memahami? Sebelum kita tonton video yang kedua. Sudah paham? Oke, kita tonton video kedua. Ini hanya 2 menit. Apa sebenarnya itu generatif AI? Ketika konten baru diciptakan oleh kecerdasan buatan, ini disebut sebagai generatif AI. Ini bisa melibatkan pembuatan teks dan gambar, serta video, musik, atau suara. Untuk melakukan ini, Anda mendeskripsikan dalam kotak dialog obrolan apa yang Anda inginkan AI untuk ciptakan. Deskripsi ini disebut sebagai prompt. Alat generatif AI memberikan jawaban untuk berbagai jenis pertanyaan, merangkum informasi yang kompleks, dan menghasilkan berbagai ide dengan cepat, tergantung bagaimana mereka digunakan. Mereka bisa menciptakan cerita pendek, lukisan, potongan kode, atau bahkan komposisi musik. Fondasi untuk penciptaan ini terletak pada jumlah data besar yang diakses sistem AI untuk mengidentifikasi pola dan kesamaan. Konten yang diproduksi oleh AI adalah baru, seringkali mengesankan dan sulit dibedakan dari karya manusia. Generatif AI juga bisa disalahgunakan. Dalam apa yang disebut deepfakes, AI dimanfaatkan untuk memproduksi gambar atau video yang tampak nyata. Teks yang dihasilkan AI juga sulit dikenali sebagai buatan mesin. Selain itu, AI bisa memberikan jawaban yang terdengar benar tetapi sebenarnya salah. Ini disebut halusinasi. Kualitas dari apa yang diciptakan bergantung pada baik kualitas data yang digunakan maupun kualitas dari prompt yang diberikan. Untuk efektif memanfaatkan generatif AI, kita perlu belajar bagaimana memandu alat-alat ini dengan prompt yang bermakna dan menggunakannya dengan bijaksana. Generatif AI memiliki potensi yang sangat besar dan bisa membantu kita dalam banyak cara, seperti menjadi partner menulis atau belajar. Namun, AI seharusnya melakukan pekerjaan berat, dan manusia harus bertanggung jawab atas fakta-faktanya. Oke, alhamdulillah. Udah 2 video kita tonton. Apa yang kalian dapatkan? Apa yang kalian dapatkan dari video kedua? Jadi AI juga bisa dibuat untuk hal yang positif. Hal-hal yang lebih positif. Oke, Belajar, berarti belajar. Antum?
menggunakan. Oke, mantap. Coba. Kalau AI itu tergantung apa yang kita suruh, apa yang dikerjakan. Apa yang kita suruh itu dikerjakan. Benar nggak? Berarti apa yang kita suruh itu yang dibuat. Kalau kita nggak suruh nggak dibuat dia. Oh siap. Oke. Sudah 2 video. Video yang berikut. Yang terakhir nih. Sebelum kita melangkah lebih lanjut. Ini terkait dengan etika ya. Ini ada 3 menit. Kita hidup di zaman yang serba canggih, di mana kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial ada di mana-mana. Dari handphone kita sampai paket besar, kecerdasan artifisial membantu banyak hal. Tapi, tahukah kamu, ada hal-hal penting yang perlu kita pikirkan tentang kecerdasan artifisial, yaitu soal etika dan apa saja batasannya. Ketika kecerdasan artifisial itu seperti aturan main agar kecerdasan artifisial tidak merugikan kita. Salah satu masalahnya adalah bias. Kalau kecerdasan artifisial diajari pakai data yang tidak lengkap atau pilih-pilih, nanti keputusannya juga bisa tidak adil. Misalnya, kecerdasan artifisial untuk mencari karyawan malah pilih-pilih berdasarkan jenis kelamin atau suku. Lalu, ada soal rahasia data pribadi. Kecerdasan artifisial butuh banyak data kita. Tapi, apakah data kita aman? Siapa yang salah kalau data kita potong? Kita juga perlu keterbukaan. Kita harus tahu kenapa kecerdasan artifisial mengambil keputusan tertentu. Jangan cuma terima saja hasilnya. Dan yang terakhir, tanggung jawab. Siapa yang harus disalahkan kalau kecerdasan artifisial bikin kesalahan atau merugikan orang? Kecerdasan artifisial memang pintar, tapi ada batasnya. Pertama, kecerdasan artifisial tidak punya akal sehat atau perasaan. Kecerdasan artifisial bisa memproses informasi, tapi tidak mengerti candaan, perasaan manusia, atau kebiasaan kita sehari-hari. Mereka tidak punya pengalaman hidup seperti kita. Kedua, kreativitas dan emosi. Kecerdasan artifisial bisa membuat lagu atau gambar, tapi itu cuma meniru pola yang sudah ada, bukan dari hati atau ide baru yang unik. Mereka tidak bisa merasa senang atau sedih. Ketiga, kecerdasan artifisial sangat tergantung pada data. Kecerdasan artifisial hanya bisa bekerja sebaik data yang diajarkan padanya. Kalau datanya sedikit, tidak lengkap, atau salah, maka kecerdasan artifisial juga bisa salah atau tidak berguna. Kecerdasan artifisial juga tidak punya kesadaran diri atau keinginan sendiri. Mereka itu cuma alat yang dibuat untuk melakukan tugas tertentu, bukan makhluk yang bisa berpikir atau merasa seperti manusia. Melihat etika dan batasan ini, peran kita sebagai manusia jadi sangat penting. Kita yang merancang, membuat, dan memakai kecerdasan artifisial. Kita harus memastikan kecerdasan artifisial dibuat dengan aturan etika yang kuat, data yang adil, dan cara kerja yang jelas. Penting juga untuk kita semua belajar tentang kecerdasan artifisial, baik yang membuat maupun yang memakai, agar tahu apa saja kemampuannya dan apa saja risikonya. Pemerintah juga perlu membuat aturan yang baik untuk melindungi kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kecerdasan artifisial itu alat yang sangat kuat, dan seperti alat lainnya, hasilnya tergantung bagaimana kita menggunakannya. Masa depan kecerdasan artifisial ada di tangan kita. Dengan memahami etika dan batasannya, kita bisa membuat kecerdasan artifisial jadi sesuatu yang sangat bermanfaat dan baik untuk semua orang. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan kecerdasan artifisial yang pintar, adil, dan bertanggung jawab. Oke, alhamdulillah. Itu terkait dengan etika kecerdasan artifisial. Oke, ada pertanyaan dari 3 video yang barusan kita tonton? Ada pertanyaan? Sudah memahami? Sudah paham apa yang disampaikan? Oke, Alex, video ketiga apa yang disampaikan? Jawaban dari si IA ini tergantung dari data yang diberikan. Oke, mantap. Jadi sesuai apa yang diberikan. Oke, kamu? Kita kalau memakai AI itu harus dipantau, harus Maksudnya prompt yang kamu berikan salah, ya kan? Dan dia jawab salah. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang membuatnya? Manusia. Berarti manusia harus bertanggung jawab. nggak boleh
siap. Yang berikutnya, misalnya kamu membuat foto palsu punya si Fatah, sehingga terjadinya perpecahan. Siapa yang bertanggung jawab? AI atau kali kamu? Hah? Manusia. Berarti AI nggak ada tanggung jawab. Oke. Sekarang coba kita praktek bagaimana seorang atau aplikasi AI bekerja. Ya, tidak ada HP. Sebelumnya kita praktek dulu. Kita ambil sebuah aplikasi apa? Gemini. Klik aja Gemini, nanti buka Google, klik Gemini. Klik aja. Bagaimana kerja daripada si AI ini? Kira-kira antum mau tanya apa? Tanya apa? Saya keluar. Tanya aja sama dia. Bagaimana cara membuat struktur kelas? Kita lihat apa yang dia jawab. Tunggu sebentar. Langsung bisa dia jawab. Ya kan? Ya kan? Ada atribut dan seterusnya. Bahkan dia langsung bisa buat Python, kode-kodenya. Kan? Dan seterusnya. Nanti kalau kita tanya sama ada aplikasi yang lain, mungkin aku tadi bilang ChatGPT ya. Yang sering aku gunakan ya. Bisa aku tanya, bagaimana jika saya sakit kepala? Ya, aku praktek sendiri ya. Apa dia bilang? Bisa sejenak minum air putih yang Ya kan? Sesuai kan dengan instruksi dokter. Begitulah kerja si AI. Salah kita berikan, salah juga yang dia jawab. Sekarang kalian praktek sendiri. Saya ada dua HP ya, kelompok ini. Jadi sebelum itu saya bagi kelompok juga. Gambar gimana kamu masuk kelompok ini di sini. Oke ya, alat ke kelompok ini. Oke, siap. Ini 4 orangnya ya. Mengingat kita satu lagi nggak hadir ya. Hadir di sini aja, Fatah cukup di sini. Kamu masuk kelompok ini ya. Ya. Sekarang ada 2 kelompok ya. Ada 2 HP. Ini HP ini silakan digunakan dengan bijak ya. Ini ada 2 HP. Ya. Sekarang kalian buka Google. Kalian buka Google. Dah buka Google. Saya beritahu waktu hanya sebentar. Buka Google. Setelah itu kalian buka yang sering menggunakan apa? ChatGPT ya. Buka ChatGPT. Tanya kepada dia, terserah apa yang kalian mau tanya. Bagaimana kerja dia? Tanya aja. Tanya terus sesuka hatimu. Apa kira-kira? ahli astronomi. Ya, tanya aja. Lihat jawabannya. Kira-kira jawabannya sesuai nggak yang kalian pelajari selama ini? Gimana hasil dari pencarian kalian? Atau antum suruh buat gambar sama dia? Bisa nggak? Kalau antum suruh buat gambar sama dia, langsung coba lihat prakteknya sini. Lihat ke papan cara membuat gambar. Kalau ChatGPT, kalau buat gambar prosesnya lama, butuh waktu
harus yang pro dia. Cara membuat gambar dan membuat poster. Antum bisa klik ini. Coba lihat papan kliknya. D R E M I A. Namanya Dremina. Coba antum klik Dremina. Dremina ya, di situ bisa antum tanya gambar poster, tapi harus berbayar. Oh, berbayar. Nah, coba lihat, dapat bentuknya nih. Tanya aja sama dia, buatkan saya sebuah poster. Kira-kira sesuai nggak yang saya suruh? Kalau nggak ada kredit dia nggak bisa buat lagi. Ya, nggak ada apa namanya. Harus ada kontak. Nah, Harus ada kontak. berarti harus pro dulu. Kalau nggak pro nggak bisa ya. Nah, di sini di Dremina ini, lihat usaha. Di sini aku bisa tanya aja, buatkan saya gambar bulan bin bulan. Muncul dia di sini. Nah, beginilah. Kira-kira ini. Ini salah satu yang pernah saya buat. Nah, coba anda lihat ke papan tulis. Nah, ini kira-kira kerja siapa nih? Palsu atau asli nih? Palsu atau asli nih? Nah, ini kerja si IA ini. Nah, pakai Dremina, ya. Ada lagi. Ini ngapain dia nih? Lagi belajar dia. Nah, ini orang Cina kan? Lagi belajar. Ada lagi ini. Coba lihat ya. Nah, ini asli atau palsu nih? Hah? Asli nih? Tapi belakangnya asli nih. Ya, palsu. Walaupun ke wajahnya wajah Pak Isan, tapi belakangnya palsu. Begitulah si kerja CGI. Ada yang asli, ada yang palsu. Jadi hati-hati dalam penggunaan AI. Oke ya? Bisa anu buat gambar? Oke. Waktu 2 menit lagi untuk mengakses ChatGPT boleh, Dremina boleh. Oke. Bisa anu Dremina? Canva boleh juga. Di Canva juga boleh. Ini salah satu kerja di Canva. Coba lihat Bapak dulu. Cara kerja di Canva. Kita praktek aja. Bagaimana kerja di Canva? Canva juga ada di AI ya. Buka Canva. Tulis di sini. Oke, kalau saya sini aja. Oke. Klik di Canva. Ini ada ininya. Bisa rapi dari. Klik Canva. Klik Canva. Bisa di situ gambar hilang. Nah, coba ya Bapak tulis bagaimana kerja di Canva. Itu mau buat apa? Buat apa dia? Misalnya buatkan cara buatnya nanti ya. Buatkan saya apa mungkin suruh buat sama dia. Bumi datar. Apa? Bumi datar. Buatkan saya bumi datar. Iya. Buatkan saya bumi datar. Datanya mati ya, apa yang dia Data. ya? Datar. Datar ya. Coba lihat apa yang dia lakukan. Tunggu sebentar. Nah, dia main kode-kode ya. Dia buat dulu dia. Nanti itu sedu-sedu bisa praktek sendiri sini ya. Selain praktek yang di HP. Kita butuh waktu di proses dulu kode-kode ini. Kita nggak perlu lagi memikirkan kode-kode ini Kak. Selama ini dibuat sama dia. Nah, itu kerja si AI. Ini udah di setting sama pemrograman programmer. Butuh waktu untuk dia bisa memvisualisasikan apa yang telah kita minta.
Coba lihat apa yang terjadi. Nah, model bumi datar, ya kan? Nah, beginilah. Gini dia buat. Kira-kira sesuai nggak? Sesuai nggak? Nah, jalan dia, ya kan? Sekarang coba kelompok antum, si Rafiq tadi. Nah, silakan bangun Rafiq tadi. Silakan antum bangun. Nah, antum tanya dari apa yang kamu tanya. Silakan praktek di sini. Kamu tunjukkan apa? Bertiga juga dulu di sini. Oke, silakan ke sini dia. Oke, Rafiq, coba bangun. Kamu tanya ke dia. Bertiga juga boleh, langsung maju bertiga. Maju Ziban belak. Tanya aja sama dia. Coba lihat kelompok lain siapa maju ke depan ya. Aku tanya apa? Buatkan saya punya. Oh bisa aku buat game apa? Game apa? Game apa? Dia multiplayer 3 pemain. Player 3 pemain. 3 pemain. Oke. Drama sih. Atau klik sini. Klik. Kita lihat, kita tunggu. Apa yang terjadi? Itu 20 gambar. Nah, saya kelompok kalian buat juga. Nah, apa dia bilang? Dia akan buat kode-kode dulu. Nyaman. Nah, itu agak lama, butuh waktu, dia proses. Kadang-kadang apa yang kita minta ini bisa-bisa aja nggak sesuai yang kita inginkan. Itulah namanya kecerdasan artifisial. Dulu nggak bisa kayak gini, harus buat sendiri pakai kode-kode yang kita. Harus menghafal rumus-rumus. Nah, sekarang udah mudah hadirnya AI. Kelompok kalian yang lagi cari game, jadi yang lain, cari buku pembelajaran ya. Biasanya dia membutuhkan waktu sekitar 3 menit, 5 menit. Nah, sudah selesai. Wah, begitulah hasilnya. Nah, ya kan? Langsung bisa dibuat kan? Bali. Oh, batu di kertas. Ya. Oh, dulu pemain dulu dia. Kita nggak perlu bermain. Intinya begitulah, itu bisa. Ya, nanti bisa perbaiki di sini. Ditanyakan apa saja bisa perbaiki ya. Begitulah kerja si IA ya. Oke, silakan dulu kelompok ini. Nah, nanti kita perbaiki lagi. Oke ya, paham? Di situ juga ada cara bermainnya dan seterusnya. Sekarang kelompok kalian. Oke, terima kasih. Nah, begitulah cara kerja. Silakan kelompok kalian cari tentang pendidikan. Kamu kembali dulu ke ini. Nah, ya, itu pakai apa? Gemini. Apa yang kamu buat? Lampan futsal. Dah keren kali, mantap. Hasil orang tuh minta. Instruksi yang betul instruksi. Ya, dia ada berhasil buatnya. Dia pakai Gemini. Ya, kita simpan, kita tampakin ke guru futsal ya. Tapi 2025. Nanti kalian ubah lagi. Nah, oh 1 menit. Nah, kita lihat dia apa? Berikan aplikasi untuk pembelajaran IPA. Tanya apa yang terjadi? Lalu apa ya? Oke. Nah, Dia orang tuh pakai Gemini. Ini butuh waktu sekitar sama kayak tadi. Dia baca dulu. Mungkin baru ada orang yang buat itu atau sudah ada. Ya. Dipikir dulu. Mudah-mudahan sesuai yang kalian minta. Banyak kali baris yang dia buat. Kalau kita butuh waktu berapa berhari-hari membuat itu? ini kode-kode ya? Iya. Dulu butuh waktu mungkin seminggu untuk bisa menghasilkan sebuah aplikasi. Sekarang udah dengan ada gampang memudahkan kita. Nah,
Yang penting jangan disalahgunakan. Kalian sambil itu bisa cari, suruh buat media apa, suruh buat. Oke, silakan dulu sambil dia mencari. Nah, sudah selesai. Ya, begitulah Rahil Ibrahim. Bagaimana materi, ada tugasnya, eksperimennya, ada progresnya, oh masalah fisika itu dan seterusnya. Nah, oke, nanti bisa kita kasih ke guru yang bersangkutan. Oke ya, terima kasih ya. Oke, Rafif, tampaknya dah cukup Rafif ya. Oke, sudah siap? Oke, Gua sendiri. dia diproses sendiri. Oke ya, terima kasih. Begitulah kerja CI bisa membuat aplikasi-aplikasi yang memudahkan bagi kita dan juga bisa kita membuat gambar-gambar yang palsu ya. Nanti di minggu depan kita praktek juga bagaimana membuat gambar orang itu palsu ya. Oke ya. Baik, untuk lebih lanjutnya biar kita lebih cerdas lagi memahami ini. Nah, ini sudah selesai yang buat tadi Osman, ya kan? Bagus ya. Nah, nanti kita download ya. Nah, ini Osman ya, keren kan? Mau ya? Ini kita download kita kasih. Organisasi Santri Mahakia. Beginilah, sesuai dengan keinginan kalian. Sesuai nih. Nah, ini dia hasilnya. Ya kan? Pakai Gemini. Kalau tidak sesuai, perintahkan lagi ke dia. Paham? Oke. Biar lebih paham lagi, saya ingin melihat sejauh mana kalian memahami materi pada hari ini terkait dengan etika dan risiko kecerdasan artifisial. Video sudah, penjelasan sudah, praktek langsung sudah. Sekarang ada KPD. Nah, kalian jawab, setelah jawab nanti presentasi. Waktu nggak boleh lama-lama, hanya 25 menit saja dan selesai. Silakan. Bertiga, silakan. Dijawab. Mudah pertanyaannya. Sudah. Silakan jawab. Pasti kali. Kalian berempat aja. Fatah, Rahil, si Kafabilah. Yang jelaskannya satu orangnya. Yang presentasi satu orang nanti. Iya. Oke. Waktu. Apa? Saga. Kamu? Kelompoknya apa namanya? Oh, oke. Ini siapa nih yang presentasi? Kalau itu satu orang. Wata ada di dia. Oke. Lu ada pertanyaan Pak? Silakan didiskusikan sama kawan-kawan. Nama dia apa?
lagi, pikir dulu kata dua, apa? Siapa ini nanti apaan? Boleh. Mau dulu? Contohnya dari contoh ada. Oke, baca nomor 2 dulu. Tiga ini ada apa nih? Nomor 2 suruh tulis masih baca. Jadi berbagai AI. Oh, Namanya ke lembaga dulu tadi. risiko yang lebih banyak apa? Apa baca? Terus AI digunakan sebagai pembantu pekerjaan. Tapi risiko ini ada. Resikonya banyak dan berkurangnya lapangan pekerjaan. Karena semuanya Yang paling berbahaya apa? Mana yang paling berbahaya? Ayo mengapa? Saya berarti diajukan Apa? apa yang paling penting diajukan Nomor 2 coba anda pikirkan dulu terus. Alek nomor 2. Bersyarat saya tulisnya adalah Coba dipikirkan. Sama 4. Yang buat di ban. saya kasih Jadi untuk nomor 2 tadi. apa itu Nomor berapa tuh? Sebentar, ini rokok ini nomor berapa? Waktu 5 menit lagi. Yang paling berbahaya dalam penggunaan gas apa? Jadi dah lihat video dan seterusnya. Apa yang paling berbahaya? Yang paling berbahaya. Apa yang paling berbahaya? Kata lu. Informasi yang tidak jelas. Awal. Deep fake namanya. Oke, ini udah. ada juga buat transaksi Ada? Ada? Pusat kalau ada jadi ya. Ya. Ada yang ambil? Hah? Saatnya jam kelima dimulai. Apa? Ada yang ambil? Ada berapa? Banyak. Udah. It's time to begin the fifth lesson. Oke, nanti kalau dia lagi presentasi yaitu udah waktu kita lama lagi. Ya. Oke, lanjut terus nomor 3 dan nomor 4. Lumayan kita 2 menit lagi. Pada nomor 3, nomor 4 udah. Nomor 3, nomor 4.
Oke. Coba sih. Oke. Iya. Coba lihat. Coba jawabannya. Oke. Tunggu kawan, silakan nih baca-baca interpretasi. Waktu berdiri buang. Ini apa? Kita untuk ya. Ini siapa yang katakan? Grafik antum ke mata, mata ya. Kan? Oke, masa. Nah, waktunya 1 menit lagi. Nomor 4. Apa? Dan sebagainya. Apa dampaknya? Oke ya, baik, sudah cukup untuk pengerjaan LKPD. Nah, silakan sekarang kita per kelompok presentasi apa hasil kalian. Silakan kelompok ini, kelompok antum. Silakan maju ke depan satu orang untuk presentasi. Apa hasil yang sudah kalian dapatkan? Oke, silakan. Oke, pertanyaannya langsung ke pertanyaannya ya. Ada Salam. menurut kalian manfaat salam. Ini masuk pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar baik-baik? Ini langsung saja. Ya. Menurut
bisa menipu banyak orang, bisa merugikan banyak orang juga, bisa menimbulkan fitnah, konflik, perpecahan dan lain-lain. Bisa membuka data pribadi, aib orang lain dan lain-lain. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Giliran kelompok ini. Siapa? Pata ya? Nah, di situ aja berdirinya Pata. Nah, di situ aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Fatah, saya dari kelompok SCBK, Santri Cerdas Berpikir Komputasional. Mantap. Kali ini saya akan mempresentasikan LKPD kelompok kami yang berjudul Etika dan Risiko Kecerdasan Artificial Intelligence atau AI. Langsung saja kita ke pertanyaan. Menurut kalian manfaat AI apa yang paling penting bagi kehidupan sehari-hari dan mengapa? Salah satunya ialah sebagai penambah wawasan. Mengapa begitu? Karena dengan adanya AI kita tidak perlu mencari-cari lagi sesuatu informasi dari buku-buku seperti koran atau lagi berita. Kita hanya tinggal buka HP, cari AI, langsung bertanya, langsung dijawab. Dan itu akan mempermudah dan membantu kita dalam aktivitas sehari-hari. Dan juga dapat membantu di pembelajaran. Habis itu mari kita lanjut ke pertanyaan. Dari berbagai risiko AI yang ada, mana yang paling berbahaya menurut kalian? Jelaskan alasannya. Risiko AI yang paling berbahaya adalah deepfake yang dapat menyebarkan kebohongan, fitnah, dan berita hoax. Dan deepfake juga dapat digunakan sebagai jalan hacker untuk mencetak data pribadi orang lain, meretas data pribadi orang lain. Dan pertanyaan ketiga, berikan satu contoh penggunaan AI yang etis, lalu jelaskan mengapa hal itu bisa disebut etis. AI digunakan untuk membantu kita dalam pelajaran, seperti mencari-cari tentang apa yang akan kita pelajari, seperti desainer mungkin, atau enggak seperti coding dan lain sebagainya. Dan terakhir, apa dampak negatif dari penggunaan AI yang tidak etis, misalnya deepfake, mencontek dan sebagainya. Salah satu dampak negatif dari deepfake itu ada domba, fitnah, dan berita hoax. Dan jika mencontek itu bisa membuat kita tidak memiliki imajinasi, karena kita selalu mengambil contoh dari AI. Karena AI pun dia mengambil contoh dari manusia juga. Jadi sekian, jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok ini luar biasa ya. Atas jawabannya begitu juga dengan kelompok yang tadi. Dari pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban itu ada paham semua? Oke, karena ada waktu kita sudah mau habis, kita ambil kesimpulan ya. Apa yang kita dapat hari ini tentang itu etika dan risiko tentang yang kita berikan. Harus bijak dalam penggunaannya. Oke, itu. Antum, apa yang bisa antum dapat simpulkan hari ini? Jadi kita tidak bisa selalu bergantungan dengan AI. Iya, oke. Antum? Jawaban dari AI itu tergantung data yang diberikan. Oke, Dafa? AI bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya kita membuat sesuatu yang kayak AI aja. Datuk? Ya. Habis? Oke. Baik, terima kasih. AI bisa membantu kita, memudahkan, tapi jangan 100% kita
bergantung kepada AI. Bijaklah dalam penggunaan AI. Baik anak-anakku sekalian, karena waktu kita sudah mau habis, ada PR yang harus kalian lakukan di rumah. Silakan membuat sebuah poster terkait dengan sekolah apapun terserah, menggunakan bantuan AI, boleh pakai Gemini, boleh pakai Canva, apapun terserah. Di minggu depan kita akan lihat bagaimana hasil yang kalian buat menggunakan AI. Pak itu? Baiklah, kita padai pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita semuanya tentang etiko dan resiko AI. Kita tutup pertemuan KBD-nya bisa dikumpulkan Ustaz.